Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Begini Pak, kami ada tugas dari Guru 3.1 dari CPK 6 yang akan meminta pendapat Bapak, mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak. Jadi untuk kasus yang kedua ini kita melihat kalau ada dua kepentingan seperti kasus rapat ya, kita rencana rapat di sekolah, sementara di Kecapdin juga ada rapat mendadak. Jadi keduanya penting dan harus di Kecapdin kita harus hadiri, sementara di sekolah kita berdayakan wakil seperti itu. Tapi kalau kasus yang sama-sama benar juga, contohnya di PPDB juga bisa kita lihat ada anak yang masuk PPDB sementara dia tidak masuk zonasi. Sementara ada lagi anak yang masuk PPDB sementara kasusnya sama. Tapi kita lihat kepentingannya. Kalau dia anak kejaksaan tentu kita lebih prioritas. Kalau kasus itu siswa misalkan, tentu yang pertama siswa ini berkasus dengan guru. Tentu kita ambil data dari guru tadi. Kita libatkan juga wali kelas. Kita libatkan juga guru BK. Kalau tidak sampai selesai, tentu kita libatkan juga wakil kesiswaan. Tidak juga selesai, maka kasus tersebut harus sampai ke kepala sekolah. Apabila kasus tersebut menyangkut seperti terlibatan narkoba, tentu kita libatkan juga jejaring-jejaring seperti TP2, TP2A atau dinas sosial atau di kepolisian. Jadi setiap kasus jangan mati di satu tempat, harus kita kembangkan sampai kasus itu selesai. Di kasus tentang dilema etika ini tentang pembelajaran di SMA 1 ini ada laporan dari guru BK, katanya guru A ini di kelas dia pembelajarannya tidak dilaksanakan, dia sibuk dengan HP-nya. Sementara siswanya tadi menghadap ke BK. Kata Bapak, coba selesaikan antara siswa dengan gurunya dan guru BK. Kalau tidak selesai, bawa ke kepala sekolah. Ternyata sampai sekarang belum sampai. Jadi entah di mana tersendatnya. Laporan itu udah 2 minggu. Seharusnya kan udah sampai ke Bapak. Di mana kasusnya. Sampai di Bapak itu harus ada catatannya. Catatan dari si guru mengakui sikap perilakunya di kelas dan catatan dari siswa mengakui juga. Langkah-langkahnya pertama kita pelajari situasinya apa ya untuk bisa menentukan apa sih keputusan terbaik yang akan kita alami gitu ya. Kemudian kita juga lihat pihak-pihak yang terlibat dalamnya, siapa-siapa saja untuk mengetahui baik buruknya keputusan yang akan diambil. Kemudian juga kita pelajari fakta-fakta yang sedang berkembang. Setelah kita ambil keputusan, kita lihat kondisi awal seperti apa, dan kemudian setelah kita jalani sekian waktu, kondisi yang telah terjadi dengan kebijakan yang kita ambil seperti apa, dan itu kita bandingkan. Dan tentunya apapun itu keputusannya, kita selalu melaksanakan namanya analisa atau refleksi secara kontinu untuk perbaikan tindakan yang kita ambil sehingga menghasilkan kesalahan yang lebih minim seperti itu. Nah itu barangkali supaya nanti program yang Ibu ambil dan keputusan yang lebih berdaya Ibu ambil, nanti ada dampak positifnya Bu ya. Oke, lanjut Ibu ya, pertanyaan yang keempat. Mau Ibu dari hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Contohnya atau skala besar? Skala besar saja gitu kan. Hal-hal yang dianggap efektif tentunya kita lihat dari efeknya ya. Kalau efeknya terasa lebih bagus, nah itu kita akan pertahankan gitu ya, dari segi disiplin siswa misalnya, atau yang sudah mulai kemarin mengarah baik untuk kebersihan sekolah, walaupun harus dipantau secara kontinu, istilahnya harus nyinyir seperti itu gitu kan. Bahkan kita memang harus suka berkeliling dan selalu senantiasa mengingatkan pihak-pihak terlibat seperti guru mata pelajaran. Kadang siswa ada yang pro dan kontra ya gitu kan. Memang kita harus harus kuat untuk menjalankan hal tersebut gitu kan.
Nah, barangkali lebih ke sana gitu. Jadi mengefektifkan juga pihak-pihak yang Yang terlibat. terlibat ya. Berarti teamwork yang pas ya, Iya, Bu, ya dalam teamwork dan dalam sahabat sekolah. memajukan Iya. sekolah. Bagaimana SMA 2 Soluto lebih baik ke depannya, Bu. Iya. Lanjut ya, Bu, Iya. pertanyaan yang kelima. Menurut Ibu, apa tantangan yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan itu? Tantangan yang paling berat yang saya rasakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan perubahan. Karena situasi sekarang kan harus globalisasi ya, Iya. harus telekomunikasi informasi yang berlangsung pesat. Sementara dalam kenyataannya tidak semua GTK sekolah yang bisa beradaptasi cepat dengan perubahan yang ada. Apalagi yang teknologi sekarang. Iya, teknologi sekarang, apapun itu dari pembelajaran, aplikasi ujian untuk pembelanjaan sekolah gitu ya. Kemudian dari segi regulasi siswa juga demikian, kadang kita juga mengalami dilema, ini kita perbolehkan atau kita memang sudah kita larang atau kita batasi seperti itu gitu kan. Kalau dilanjutkan sebenarnya ada hal positif yang kita inginkan diambil situ. Tapi kalau dilarang juga ada sesuatu yang kita rasanya kita bisa laksanakan tapi rugi. Karena tidak bisa kita terapkan seperti itu. Jadi itu merupakan faktor terbesar gitu. Faktor terbesar dalam mengambil suatu keputusan perubahan yang demikian drastisnya yang belum sempat semua GTK kita baik itu dari karena GTK ya baik tenaga usaha maupun guru siap dengan perubahan tadi. Apalagi sekarang serba pakai aplikasi, nah Bu. Terutama yang guru harus bisa update di program IKM, kemudian BMN, kemudian pelatihan-pelatihan secara mandiri, termasuk untuk mau dan ikut dalam program guru penggerak ini. Dari sekian guru saat ini kita baru kecil presentasinya ya. Jadi cuma baru 3 orang. Harapannya ke depannya tentu yang lain juga ikut serta dalam ini kan perubahan, salah satu perubahan yang saya masukkan tadi dari hal pendidikan untuk guru ya. Kemudian baru nanti kemungkinan kepala sekolah ada peningkatan mungkin ya Bu dalam kompetensi kepala sekolah atau pimpinan. Kemudian yang keenam ya Bu pertanyaannya, menurut Ibu dalam memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu. Pasti Ibu punya kasus atau pasti punya jadwal dalam menyelesaikan permasalahannya. Kasus itu karena macam dan jenisnya, cakupannya banyak ya. Kita lihat tergantung situasinya. Kalau itu hal yang betul-betul urgent dan kemudian memang harus diputuskan segera, kita tidak akan mencari jadwal khusus untuk itu. Segera kita akan selesaikan. Kalau melibatkan pihak yang kecil, kita satukan pihak-pihak yang sedikit itu. Tapi kalau memang harus dalam waktu yang cepat, kita segera melaksanakan rapat unsur pimpinan atau memang dengan seluruh guru gitu ya. Kita akan bicarakan dan kita putuskan gitu ya. Namun kalau permasalahan yang ada itu memang permasalahan yang sifatnya berlaku umum dan mungkin hampir di setiap satuan pendidikan dan kita harus butuh input dan pertimbangan dari pihak lain, tentu memang itu kita bisa jadwalkan. Mungkin kita bicarakan dulu akar masalahnya apa, penyelesaiannya apa, kita duduk bersama. Kalau bisa memang dihadirkan narasumber yang ahli yang berhubungan dengan permasalahan itu dan kita bisa mengambil keputusan bersama. Berarti nanti ada program yang jangka pendek dan jangka panjang ya Bu. Kemudian mana yang individu, mana yang kebutuhan umum dan komunitas ya, betul. Komunitas ya Bu. Kemudian Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan satu tempat atau Ibu memiliki sesuai jadwal menyelesaikannya? Misalnya Ibu punya prosedur-prosedur yang harus Ibu lakukan. Kembali ke jawaban yang tadi, tergantung konteks permasalahannya, tergantung keterlibatan pihak-pihak di dalamnya gitu ya. Kalau seketika kita menemukan permasalahan siswa, misalnya contoh yang paling merokok, seperti itu ya. Itu rasanya kalau kita lakukan sesuai dengan prosedural yang ini terlalu lama barangkali sementara dia harus selesaikan segera. Tapi walaupun demikian tetap kita akan melibatkan pihak yang terkait. Misalnya kalau merokok tentu tidak langsung saya, tentu ada guru BK paling tidak atau wali kelas atau guru mata pelajaran yang kebetulan kalau dia dalam jam pelajaran sementara dia di luar gitu kan. Tentu pihak-pihak itu kita libatkan dan kita kalau bisa itu diselesaikan segera ya. Tapi kalau permasalahan misalnya terkait dengan regulasi seperti membawa handphone ke sekolah gitu ya, atau mengenai keterlambatan siswa, nah itu kan akan berlaku untuk semua siswa dan yang akan mengawasi semua guru. Nah itu memang kita harus lewati prosedur khusus dulu gitu kan. Kita kaji masalahnya, kalau perlu kita buatkan undangan rapat dan dibicarakan di rapat itu baik buruknya apa. Kalau dilaksanakan
dan kemudian juga Dampaknya tetap bagaimana? dievaluasi Iya, secara kontinu apakah memang memiliki manfaat yang baik Iya. atau memang perlu kita kaji ulang untuk dihentikan. Mudah-mudahan nanti langkah-langkah yang Ibu lakukan insyaallah SMA 2 akan semakin jaya ya. Harapannya seperti Nah, itu. apalagi menurut siswa saat ini informasi mereka, alhamdulillah dari aturan-aturan yang telah Ibu berikan, yang telah Ibu sampaikan dan Ibu sosialisasikan, mereka siap bersedia menerima apa dari konsekuensi yang akan saya mereka pikir yang sampaikan. pertama kali yang kita harus lakukan saat mengambil tindakan, begitu ada keputusan, Iya. mereka harus tahu dulu Iya. ini ternyata regulasi yang sedang berlaku. Iya. Namun kalau itu berlaku seketika saja, tanpa mereka harus tahu, mungkin barangkali mereka memang akan protes atau Iya. tidak setuju gitu Tidak kan. setuju, Bu. Tapi kita berupaya sebisa mungkin memang keputusan yang kita ambil diinformasikan kepada mereka, bahkan Iya. kalau itu juga kepada orang tua Iya. untuk mengingatnya. Ya, supaya nanti keputusan diambil bisa didukung oleh orang tua. Iya, betul. Nah, kemudian Bu, yang pertanyaan yang ketujuh, Iya. menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Oke, yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang kan zaman globalisasi dan arus telekomunikasi informasi, Iya. untuk bisa mendapatkan informasi, pertimbangan dan lain sebagainya itu sudah lebih dipermudah sekarang gitu Iya. kan. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan atau sekedar pertimbangan itu kita dimudahkan dengan adanya akses internet gitu ya, untuk kita bisa membandingkan kadang-kadang permasalahan kita alami permasalahan yang hampir sama. Walaupun dia spesifik sekolah gitu ya, kita bisa bandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian juga jejaring barangkali. Jejaring, Bu, ya. Kita juga paling tidak punya jejaring sesama kepala sekolah di tingkat kota, MKKS gitu ya. Kita juga punya MKKS yang lebih tinggi lagi tingkat provinsi, atau pimpinan kita seperti Kasatdi.